Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Rena Sari Febriantia, saya biasa dipanggil Feby. Saya dari Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini, saya akan mengumpulkan tugas pendidikan Pancasila yang disertai dengan dosen pengampu Bapak Ibrahim Fikma Idris, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Jadi di sini kita akan membahas tentang Astacita. Tapi sebelumnya, kenapa sih bisa adanya Astacita? Astacita ini adalah sebuah misi yang dimana ditemani oleh visi yang berisikan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas tahun 2045. Astacita memiliki 8 poin penting, tetapi di sini kita akan lebih membahas poin ke-7 di mana saya sudah mempelajarinya lebih dalam lagi. Nah, di sini kita akan membahas poin ke-7, yaitu memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. Nah, aspek yang krusial dalam penciptaan pemerintahan yang transparan, efektif, dan bertanggung jawab adalah reformasi dalam bidang politik, hukum, dan birokrasi. Reformasi ini bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi tindakan yang merugikan masyarakat seperti korupsi, pemakaian narkoba, judi, dan penyelundupan. Tindakan pencegahan dan penanggulangan terhadap korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan harus dilaksanakan dengan kebijakan yang kuat dan konsisten. Hal ini tidak hanya mencerminkan keseriusan pemerintahan dalam menjunjung nilai integritas dan keadilan, tetapi juga untuk melindungi generasi penerus dan ancaman yang bisa menghambat potensinya. Nah, sebagai respon terhadap dinamika dan evaluasi suatu bangsa, struktur pemerintahan harus senantiasa dinamis dan berenovasi untuk tetap sesuai dengan aspirasi masyarakat. Langkah-langkah ini diharapkan bisa menjamin kondisi yang mendukung perkembangan serta memajukan bangsa dalam berbagai bidang. Nah, oleh karena itu, Bapak Prabowo dan Gibran mempunyai komitmen untuk memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta mencegah dan memberantas korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah ini. Yang pertama ada reformasi politik yang dibagi menjadi 4. Yang pertama, mengatur sistem pendanaan pembiayaan politik yang menjamin independensi, transparansi, dan mencegah korupsi dan menjaga keberlangsungan demokrasi. Yang kedua, membangun single identity number yaitu SIN, sistem reformasi administrasi dan database kependudukan untuk mencegah identitas ganda, mencegah penyalahgunaannya, dan mempermudahkan pelacakan aset pajak maupun persoalan NIK, gambar pada daftar pemilihan tetap DPT di dalam pemilu. Yang ketiga, menjamin penyelenggaraan pemilu dan pilkada yang berkualitas dan berintegritas termasuk memperbaiki manajemen pelaksanaan pemilu dan pilkada. Yang keempat, menjamin hak konstitusional warga negara dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada, terutama dalam memperbaiki data dan pemilihan penggunaan sistem yang terintegrasi dengan sistem kependudukan yang telah diperbaiki. Nah, reformasi yang berikutnya adalah reformasi hukum. Yang pertama ada mendirikan Pusat Legislasi Nasional sebagai tank dalam penyusunan kajian terkait dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, menjamin penegakan hukum yang adil dan tidak terbang pilih, transparan, dan mewujudkan penerapan reformasi birokrasi yang berkualitas.
Dan yang ketiga, menegakkan supremasi hukum tanpa diskriminasi, adil dan transparansi, serta mencegah pemanfaatan hukum sebagai alat politik kekuasaan. Yang keempat, meningkatkan kompetensi hakim dan aparat keadilan lainnya dan menguatkan independensi peradilan. Yang kelima, memperkuat gerakan pemberantasan korupsi secara lebih sistematis dengan memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian, Kejaksaan, dan Kehakiman. Berikutnya ada pemberantasan narkoba, judi, dan penyelundupan. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang bahayanya narkoba dan pengembangan keterampilan hidup sehat terutama dimulai dari keluarga dan sekolah. Dan yang kedua, memperkuat lembaga rehabilitas penyalahgunaan narkoba. Yang ketiga, meningkatkan program deteksi dini penyalahgunaan di kalangan pelajar dan mahasiswa. Yang keempat, meningkatkan profesionalisme aparat penegak hukum dalam upaya pemberantasan narkoba. Yang kelima, menutup semua akses ke situs perjudian online. Yang keenam, meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang bahayanya judi. Yang ketujuh, meningkatkan program deteksi dini di kalangan masyarakat terkait tindak pidana perjudian melalui kerjasama dengan berbagai pihak. Yang kedelapan, memperkuat deteksi dan pencegahan tindak pidana penyelundupan manusia. Yang kesembilan, memperkuat deteksi dan pencegahan tindak pidana penyelundupan barang ilegal termasuk narkoba. Nah, berikutnya yaitu reformasi tata kelola pemerintahan. Dibagi menjadi ke-10, yaitu yang pertama, meninjau dan membahas kembali pemekaran daerah administrasi didasarkan pada penelitian mendalam tentang rentang kendali optimal bagi negara kepulauan yang sangat luas. Yang kedua, meningkatkan pendapatan negara baik dari pajak maupun bukan pajak untuk mendukung pertumbuhan anggaran pemerintahan dalam implementasi kebijakan fiskal yang mampu melipat gandakan program meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik kesehatan, pendidikan, sains dan teknologi serta kesejahteraan sosial. Yang ketiga, mendirikan badan penerimaan negara yang baru. Yang keempat, menaikkan batas pendapatan tidak kena pajak dan menurunkan tarif PPh 21 untuk mendorong aktivitas ekonomi dalam rangka menaikkan rasio pajak. Yang kelima, mencegah kebocoran pendapatan negara dan pajak di bidang sumber daya alam dan komoditas bahan mentah. Yang keenam, meningkatkan praktik manipulasi dalam pelaporan kegiatan ekspor serta mewajibkan pengolahan bahan mentah di dalam negeri seperti minyak dan industri pengolahan lainnya. Yang ketujuh, memperbaiki birokrasi dan manajemen ekspor impor nasional serta mewajibkan penyimpanan devisa hasil ekspor di bank-bank dalam negara dalam waktu optimal. Yang kedelapan, menciptakan pemerintahan yang berbasis digitalisasi untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, inklusif, dan efisien. Yang kesembilan, membahas pajak penghasilan selama 3 tahun pertama untuk yang baru berdiri dalam pendaftaran secara resmi. Yang ke-10, ekstreferensi dan intensifikasi reformasi perpajakan agar menjadi stimultan lebih bagi dunia untuk usaha meningkatkan daya saing investasi sektor. Nah, itu tadi penjelasan tentang Astacita dari saya. Saya meminta maaf apabila ada persalahan kata atau tindakan. Dan saya akhiri, billahi fistabilil haq fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.